Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Baginda Raja Mengadu Kegilaan Abu Nawas dengan Orang Gila Beneran. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar tiba-tiba heboh. Seorang pria aneh berlari sambil tertawa tanpa henti, kadang sesekali menangis tanpa alasan. Orang-orang yang melihatnya tertawa geli, sebagian takut, sebagian lagi penasaran. Pria itu adalah Majnun yang dikenal sebagai orang gila, tapi katanya kadang terlalu cerdas karena ucapannya seringkali selalu membuat tercengang. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Para penasehat istana melakukan sidang atas kehebohan ini. Ada yang mengusulkan untuk ditangkap dan dipenjara atau diasingkan atau bahkan dirantai di tengah alun-alun. Namun penasehat di sebelah Baginda mengusulkan hal yang aneh. Wahai Paduka yang mulia, konon kabarnya si Majnun ini tergolong cerdas yang gila. Bagaimana kalau ini kita jadikan santapan empuk untuk mengadu kecerdasan Abu Nawas? Ucap sang penasehat. Baginda pun menimpalinya. Benar juga katamu, si gila Abu Nawas melawan si gila sungguhan pasti akan seru sekali. Para pengawal pun segera diperintahkan untuk menjemput Abu Nawas dan si gila Majnun. Tak berapa lama kemudian, pengawal yang ditugaskan untuk menjemput Majnun kembali lagi ke istana dengan membawa kabar bahwa si Majnun mau datang ke istana asalkan ia diangkut dengan tandu khusus Baginda Raja. Mendengar berita ini, Baginda Raja seolah-olah sedang menghadapi dua Abu Nawas. Sungguh memusingkan. Saat tandu sedang dipersiapkan, pengawal yang ditugaskan untuk menjemput Abu Nawas pun datang tanpa membawa Abu Nawas pula. Pengawal hanya membawa selembar kertas dari Abu Nawas yang berisikan, "Wahai Paduka, hamba mau dijemput ke istana dengan cara yang sama seperti si Majnun. Slebye." Sang Baginda terkejut bukan main membaca pesan itu. Gimana bisa ini si Abu Nawas? Apa ia cuma menebak-nebak atau emang cerdas? Ungkap sang Baginda. Sang Baginda hanya bisa menghela nafas menghadapi kenyataan ini. Tapi demi keseruan perdebatan antara si Majnun dan Abu Nawas, Baginda Raja pun rela meski harus kena jahil keduanya. Dua tanduk kerajaan khusus Baginda pun dipersiapkan untuk menjemput mereka berdua. Tanduk kerajaan berwarna merah menuju lokasi si Majnun, sedangkan tanduk kerajaan biru menuju ke rumah Abu Nawas. Mereka berdua pun berhasil diangkut menuju istana. Sepanjang jalan mereka berdua ramai diarak oleh masyarakat. Suasana menjadi semakin heboh dan semakin ramai ketika dua pasangan gila ini berpapasan di tengah jalan. Si Majnun meminta pengawal berhenti ketika berpapasan. Mereka berdua turun dan saling berhadap-hadapan, mengitari sambil menatap dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian si Majnun tertawa nggak jelas. Abu Nawas pun mengikutinya tertawa nggak jelas. Mereka kembali menaiki tandunya. Namun kali ini si Majnun menaiki tanduknya si Abu Nawas yang berwarna biru, dan si Abu Nawas turut pula menaiki tanduk si Majnun yang berwarna merah. Mereka bertukar tanduk tanpa alasan, tanpa tolakan, dan tanpa saling bertanya. Pengawal yang melihatnya hanya bisa garuk-garuk kepala sembari nyeletuk. Sepertinya keadaan istana akan semakin kacau akibat kehadiran dua orang ini. Sesampainya di istana, Raja heran sembari menoleh kanan kiri, kiri kanan. Loh, tandunya gimana bisa ketukar? Apa yang terjadi di perjalanan tadi? Jelaskan wahai pengawal. Pinta Raja karena penasaran. Pengawal hanya bisa menjawab, di sini sepertinya akan lebih seru wahai Baginda. Jawab pengawal sambil garuk-garuk kepala cengengesan. Abu Nawas tersenyum seperti biasaan. Di depannya, Majnun sudah duduk tenang dan santai, malah makan kurma sambil nyengir-nyengir. Raja tertawa dan berkata, "Kalian akan adu cerdas di sini. Siapapun yang menang boleh minta apapun."
Majnun semakin tertawa keras, berdiri dan berlari, melompat dan menghadap ke arah Abu Nawas sambil berkata, "Ciluk, bah, aku mulai, wahai Abu Nawas. Jika aku bilang aku adalah angin, bagaimana kau bisa membuktikan kalau aku ini bukanlah angin?" Abu Nawas turut berdiri, berlari dan melompat membelakangi si Majnun sambil nungging. Sembari berkata, Inilah yang namanya angin, kentut. Mamam tuh. si Majnun tertawa sampai guling-guling. Sang Baginda Raja tidak kalah gelinya melihat mereka berdua berdebat. Seluruh istana bergema ramai suara tawa, bahkan masyarakat yang ikut mengarak mereka dan mengintip dari luar turut tertawa. Selepas tertawa, si Majnun bangkit dan berpura-pura duduk tanpa kursi. Sambil memasang wajah serius, ia berkata, "Aku saat ini sedang duduk di atas kursi yang tak terlihat. Apa kau percaya, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas mendekat dan mengitari posisi Majnun yang duduk tapi tak ada kursinya sembari mengelus janggutnya. Abu Nawas seolah-olah menarik kursi si Majnun dan mendudukinya. Kemudian Abu Nawas berkata, Kursimu empuk juga, wahai Majnun. Malahan lebih nyaman daripada kursi Baginda Raja. Maknyus. Majnun melihat Abu Nawas berbicara seperti itu langsung kaget dan terjatuh ke tanah seolah-olah kursinya sudah digeser dan diduduki Abu Nawas. Suasana semakin kacau dan menjadi gila. Semua kembali tertawa terpingkal-pingkal karena saking tak tahannya menahan perut yang sakit akibat terlalu banyak tertawa. Akhirnya Raja memutuskan untuk menghentikan debat mereka. Raja berkata, "Berdebah kau Abu Nawas, kalian berdua emang sama gilanya." Majnun pun berdiri memberi hormat dengan gaya lucu, kemudian berkata, "Aku mengaku kalah gila dengan Abu Nawas, wahai Paduka. Tapi bolehkah aku menginap di istana selama seminggu saja? Soalnya tempatku di pinggir kali sedang kebanjiran. Makanya aku kesana kemari tidak ada tempat tinggal." Raja mengangguk tanda setuju sembari masih cekikikan menahan tawa. Abu Nawas yang dinyatakan menang hanya meminta satu permintaan sepele kepada Baginda Raja, yaitu, Wahai Paduka yang mulia, kalau hamba, permintaan hamba mudah aja. Yaitu jangan pernah mencoba untuk meminjam kursi dari si Majnun itu. Wahai Baginda, nanti Baginda Raja bisa ketagihan. Mantul! Mantap betul. Ups. Raja semakin merah mukanya dan semakin banyak keluar air mata karena puncak tawanya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tamat. Kadang kelucuan itu bisa lebih gila ketimbang kegilaan yang sesungguhnya. Tapi kudu hati-hati, kalau kebanyakan ngelucu takutnya gila beneran loh. Anjay lah. Anjay! Hahaha.